Akunya lagi di pesantren Al-Fat Jalen, ada di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ini pesantren abangku Kiai Yasin yang baru dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa waktu lalu. Belum itu tanah kering ya, tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya, tolong Kang Purbaya. Nah, sebenarnya pertanyaannya supaya cerdas nih semuanya nih, sama Nyi Iroh di sini. Ada aturannya terkait dengan yang namanya PBB itu. Ya, ini dikatakan di pasal 38 yang dikecualikan dari objek pajak bumi bangunan P2 adalah kepemilikan, penguasaan dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Yayasan abang gue tuh gak cari untung, berani-beraninya nagih ya. Kita selesaikan secara adat hukum maksudnya. Nah, Besti, aku lagi sama mbakku, Mbak Naili, yang sekarang harus mengurusi pesantren warisan alhamdulillah dari suami tercinta abangku Kiai Yasin. Dan siswanya berapa Mbak? 1018. 1018. Jadi ceritain dikit Mbak, gimana tuh waktu itu kejadiannya? Terkait pajak ini sekitar 2010-an gitu ya, kita ngurus ke KUA untuk pengurusan sertifikat wakaf. Nah, itu ternyata pengurusan wakaf itu lama dan laki-laki butuh biaya karena memang sertifikat wakaf itu mahal ternyata. Nah, untuk PBB saat itu pihak KUA itu menenangkan kami, bilang kalau pesantren itu dibebaskan dari PBB. Emang aturan hukumnya kayak gitu? Nah, karena kami orang awam ya kami senang langsung lah, istilahnya kita nggak ngecek bener apa enggak. Ternyata mulai dari tahun 2024 itu kami ada surat tagihan pajak. Tiba-tiba 2025 itu kami dapat surat terkait pajak PBB bahwa pesantren kami akan dipolis lain. Saya nangis terus terang. Nggak lama dari itu abah wafat. Gimana anak saya kalau dipolis lain? Ribuan santri sekolah, sedangkan itu murni bukan kesengajaan. Jadi memang sudah diinformasikan bebas bayar gitu. Ini kan sebenarnya kalau buat si akunya pesantren itu udah mengambil alih tanggung jawab negara. Nah, mestinya hal-hal kayak gini tentu nggak terjadi. Singkat cerita, berarti sebetulnya ada aturan yang pesantren itu bagian dari yayasan atau lembaga yang tidak komersial, sehingga memang dikecualikan, bisa dapat pengurangan atau bahkan dibebaskan. Jadi memang di Kabupaten Bekasi itu sudah diatur, Bu. Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Memang di situ ada pengecualian bagi tempat ibadah dan atau pondok pesantren misalkan yang memang tidak komersil dapat diajukan untuk tidak bayar PBB. Tapi memang kejadian Bu Ustadz itu ada yang nagih, kadang tagihan telat, saat nagih pun tidak memberikan sosialisasi. Untuk pesantren Al-Fat ini, saya secara pribadi di DPRD Bekasi akan dampingi langsung aja lah. Kita dampingin agar pesantren yang notabene tidak komersil, maka seharusnya dibebaskan untuk pajak bumi dan bangunannya. Ini udah ngajuin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undangnya, peraturan turunannya sampai tadi yang ada aturan hukum soal PBB di Kabupaten Bekasi. Sudah mengajukan, ini udah, bupatinya udah. Dek, Ade, ya bantuan deh, Masya Allah. Kang Dedi, bejaan si Ade. Ya, ini pesantren ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemkab. Udah bisa operasional kayak gini aja, alhamdulillah. Anak-anak bisa sekolah dan 50%-nya dari keluarga tidak mampu. Kan dibantuin pemerintah. Rekomendasi dari desa udah ada. Ini siapa yang main? Siapa yang main? Ya, dan kita akan ke BPN juga berarti karena urusan tanah wakafnya. Jadi ada dua hal. Pertama soal pajak bumi bangunan yang seharusnya ini bukan objek pajak PBB ya. Berarti ke Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Yang kedua adalah terkait satu sertifikat wakaf BPN. Nanti insya Allah besti kita ya Pak Rizky itu insya Allah juga sangat paham hukum. Itu kayak undang-undang pertanahan berjalan ya, bukan sekedar hafal tapi karena tahu pijakan hukumnya nggak main-main.
insya Allah aku kawal langsung. Mbakku jangan berkecil hati, sama besti-besti dari seluruh Indonesia kita doakan pesantren Al-Fat ini mendapatkan haknya, murid-muridnya yang tidak mampu juga dapat PIP, nggak pakai ribet, urusan PIP-nya juga ribet banget. Ini beda dengan sekolah umum pemerintah, ini orang tuanya nggak ada di sini yang ngurusin. Ini Bu Nyai, Pak Kiai sama guru-guru yang kerjaannya juga nggak sedikit. Kalau PIP harus dapat tapi harus bolak-balik ngantri di bank, itu juga nambah kerjaan, anaknya harus diboyong datang ke bank dan banknya juga ganti-ganti. Nah, jadi ada 3 hal. Kayaknya banyak, satu-satu kita bereskan dan jalan tapak perjuangan dari Al-Fat ini mudah-mudahan ini menginspirasi bagaimana cara pendampingan, mengadvokasi apa yang menjadi hak-hak pesantren agar bisa tetap survive dalam mendidik anak-anak dengan lebih baik ya, dengan kualitas yang lebih baik tanpa diribetin syarat-syarat administrasi yang sebetulnya kalau mau dikorek itu bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Terima kasih Mbak Ul dan semua para kiai yang hadir di sini. Mohon doanya. Kita akan pergi ke pertama Bapenda, yang kedua ke BPN. Habis itu insya Allah ada waktu kita berkunjung untuk silaturahmi ke Kementerian Agama. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum, salam sopan Indonesia. Mana tuh orang Bapenda? Adepin gue ya ntar.